Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laveranti Megawanginingrum, kelas 6 SIF 1, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya ingin membahas tentang uji asumsi klasik pada analis linear berganda beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan program SPSS. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode penghitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes linear unbiased estimation atau bisa disebut BLEU. Tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga uji multikolinearitas, 4 uji autokorelasi, yang kelima uji linearitas. Di sini saya akan menjelaskan 3 pengolahan uji asumsi klasik dengan SPSS. Dimulai dari uji normalitas, yaitu uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian uji normalitas. Bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama yaitu kita klik analyze, lalu kemudian klik regression, lalu klik linear, lalu akan muncul kotak dialog linear regression, kemudian isi kotak dependen dengan variabel Y, dan kotak independen dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Lalu klik tombol plots, akan muncul kotak dialog, kemudian isi kotak Y dengan spreadsheet dan isi kotak X dengan zspread. Lalu centang histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue dan klik OK. Maka di sini akan menghasilkan output grafik histogram. Grafik histogram dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Setelah itu, di sini ada grafik p-plot. Grafik p-plot dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot
dapat menyesatkan peneliti apabila kurang hati-hati dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik biplot. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data penelitian. Kelebihan dari uji ini adalah proses yang sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Langkah pertama yaitu mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Caranya adalah klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya masukkan variabel Y ke kotak dependent dan variabel X ke kotak independent. Kemudian klik tombol save. Setelah itu muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Centang understand their decide. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul variabel baru dengan nama res_1. Abaikan nilai res_1 ini. Langkah selanjutnya adalah klik analyze, lalu klik non-parametric test. Selanjutnya klik legacy dialogs. Setelah itu klik submenu satu sampel KS. Akan muncul kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya isi kotak tes variabel list dengan variabel unstandardized residual res1 pada bagian test distribution. Lalu centang normal, lalu kemudian klik OK. Maka di sini akan menghasilkan output Kolmogorov-Smirnov test. Interpretasinya adalah jika 0 asymptotic sig 2 tailed di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas data berdistribusi normal, dan jika nilainya di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam distribusi data yang tidak normal. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian
dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila hasil uji heteroskedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas dapat terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Uji ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama ada uji Gleiser, yang kedua uji Park, yang ketiga uji Spearman, yang keempat lalu ada grafik scatter plot. Pertama-tama yaitu uji Gleiser. Di sini kita klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Setelah itu ada isi kotak dependent dengan variabel Y dan isi kotak independen dengan variabel X. Kemudian klik Save. Lalu akan muncul dialog linear regression save. Pada kolom residual, centang unstandardized. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Di sini muncul res_1, tetapi abaikan output ini. Lihat data view, ada variabel baru bernama res_1 ini. Lalu di sini kita klik transform, kemudian klik compute variable, akan muncul dialog compute variable. Pada kolom target variable, ketik res2. Pada kolom numeric expression, ketik ABS underscore res kurung buka res underscore 1 kurung tutup, kemudian klik OK. Abaikan output data view variabel baru bernama res2. Klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Dalam kotak dependent, keluarkan variabel Y, lalu ganti dengan res2. Lalu klik OK. Maka akan menghasilkan output coefficients. Berdasarkan kesimpulannya adalah apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu ada uji grafik scatterplot. Di sini kita klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Isi kotak dependent dengan variabel Y dan isi kotak independence dengan variabel X. Kemudian klik plots. Akan muncul jendela dialog linear regression plots. Isi kolom Y dengan spreadsheet dan kolom X dengan Zspread. Lalu klik continue. Kemudian oke. Maka akan menghasilkan output scatter plot. Pada gambar ini terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikolinearitas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya, yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Uji multikolinearitas yang akan dibahas adalah dengan melihat Bayesian correlation antara variabel bebas dan nilai fit tolerance. Berikut caranya dengan menggunakan SPSS. Klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Maka akan muncul dialog linear regression. Isi kotak dependent dengan variabel Y dan independen dengan variabel X. Kemudian klik statistik, akan muncul linear regression statistik, kemudian centang deskriptif, dan collinearity diagnostik. Kemudian klik continue dan oke. Maka di sini akan menghasilkan output Bayesian correlation, menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Dan yang kedua, di sini ada fit dan tolerance. Pada nilai fit kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.
Five dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.